teman-teman, jadi teman-teman banyak sekali imbas corona yang menyebabkan kita pengangguran, menyebabkan banyak sekali gimana caranya sih bekerja di rumah selama di PHK dan kebutuhan semakin hari semakin meningkat seperti itu. Aku ada beberapa kutipan berita. Kutipan ini adalah tanggal 4 Agustus 2020. Itu kurang lebihnya 3,5 juta orang itu terkena corona di PHK, ya kan, di PHK dirumahkan. Lalu ada satu kutipan lagi yaitu pengangguran corona. Imbas corona itu menyebabkan pengangguran corona 9,7 orang naik. Jadi dari 3,5 sampai 9,7 dan itu beritanya pada tanggal 10 Maret 2021. Nah, kebutuhan semakin meningkat dan tekanan seperti utang sana sini tetap kita gimana caranya harus membayarkan wajib gitu kan. Nah, banyak sekali orang-orang gimana caranya sih kita harus di dunia kreatif ini, dunia industri 4.0 ini, gimana sih kita harus berkembang. Kita meskipun kita kerja di rumah tapi kita harus berkembang, gimana caranya gitu kan. Nah, banyak sekali orang-orang memilih untuk berdagang. Nah, banyak platform yang seperti Shopee dan memang situasi corona ini banyak sekali yang peluang banget buat para pedagang untuk memasarkan dagangannya di rumah gitu kan. Bisa apapun dagangannya bisa dipasarkan oleh platform yang sudah disediakan oleh orang-orang yang lebih pintar, lebih canggih dan lebih kayak grow mindsetnya lebih bagus. Makanya orang-orang itu saya membuat platform kayak gini dan juga TikTok juga sekarang mulai ada namanya TikTok Shop yang gimana caranya orang-orang mungkin bukan mahasiswa muda atau bukan hanya mahasiswa muda yang memanfaatkan itu, tetapi ibu-ibu umur tua, umur 35 sampai 50-an, dia memanfaatkan bagaimana caranya kita bekerja dan gimana caranya kita berpikir kreatif untuk pekerjaan kita, untuk bekerja di rumah dan menghasilkan sesuatu gaji atau penghasilan yang lebih besar daripada suami seperti itu kan. Nah, apa sih yang harus kita bangun untuk tetap konsisten untuk jualan di rumah, terus fokus, apa yang harus kita bangun. Yang pertama yang harus kita bangun adalah mindset kita. Gimana sih mindset kita untuk jualan bisnis online? Mindset kita adalah kita harus yakin bagaimana caranya untuk berbisnis online. Yang pertama, yakin kalau dagangnya itu laku, yakin pada diri sendiri, dan jangan lupa kita harus yakin pada Allah kalau misalnya kita harus meminta, karena ya Allah ini ikhtiar, dalam arti berdagang adalah ikhtiar saya untuk mencari nafkah seperti itu. Nah, yang kedua, jangan sampai mindset itu berubah-ubah. Jadi benar-benar harus konsisten dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita jalankan saat ini. Tuh. Yang kedua adalah itu konsisten. Yang ketiga, kita harus bagaimana sih kita harus menyiapkan strategi. Jadi bisnis online atau online shop atau perdagangan online itu nggak hanya cuman posting ya. Setiap orang pasti kalau misalnya lihat story-nya temen dan posting aja itu pasti kan risih kan, gitu loh kan. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita harus mengatur strategi, kita harus membangun strategi tersebut. Nah, strategi yang harus gimana? Kita mulai strategi dari nol. Banyak sekali pemuda, banyak sekali para bapak-bapak atau yang ada di YouTube. Saya biasanya lihat beberapa strategi jualan online itu ada di YouTube, ada juga motivator yang gimana caranya membangun strategi untuk bisnis online-nya, dan akhirnya waktu itu bisnis online-nya berkembang dengan strategi itu tadi. Dan setiap orang memiliki titik fokus yang berbeda-beda. Semua orang pasti punya pedagang, misalnya nih pedagang baju sama, tetapi kita nggak bisa sama ratakan penjualan baju gitu kan. Setiap orang memiliki strategi yang berbeda-beda. Lah, gimana sih caranya
mengatur strategi kita mulai dari nol. Lalu kita harus konsisten, mindset, strategi, analisa. Nah, analisa itu benar-benar penting dalam sebuah bisnis online. Nah, kalau misalnya nih penghasilan kita bulan ini penghasilan kita hanya 5 juta. Tapi kita bulan besok kita harus lebih. Semakin kita lebih naik, semakin apa yang impian bisnis online yang kita inginkan ataupun impian-impian kita itu pasti tercapai. Oh, gini, dan kebutuhan kita akan tercapai di itu tadi. Jadi kita harus benar-benar menganalisa penghasilannya, apapun itu harus kita analisa. Lalu kita harus berpikir positif nih. Jadi setelah itu semuanya harus berpikir positif, benar-benar harus yakin pada diri sendiri yang pasti. Udah langsung analisa, konsisten, mengatur jadwal. Kita harus mengatur jadwal nih, kayak misalnya nih kalau di TikTok. Misalnya kita jualan di TikTok ya. Jualan di TikTok itu berapa hari kita live, gitu kan? Kan ada tuh live TikTok, berapa hari kita live TikTok, lalu apa strategi untuk bisa berdagang di live TikTok. Nah, banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang mempelajari semua. Jadi kita memang harus melihat seseorang terlebih dahulu, setelah melihat itu tadi kita mempraktekkan, dan jangan sampai tidak mempraktekkan gitu loh. Nah, setiap orang kan mempunyai strategi masing-masing yang aku bisa sampaikan tadi. Lalu setelah berpikiran positif, kita harus menyiapkan itu tadi, mental yang kuat. Jadi ketika kita udah bisnisnya nih bulan pertama aman, lalu pasti namanya juga pedagang, namanya juga pembisnis, bisnis online ya. Jadi suatu saat kan bisnis kan naik turun. Nah, kita jangan sampai stuck di turun. Aduh, jangan sampai kita mengeluh. Gimana tuh caranya untuk bisnis online-nya tuh stagnat? Jangan sampai bisnis online-nya tuh cuman itu aja. Kita kan punya impian, punya kebutuhan, apalagi kebutuhan banyak sekali yang kita butuhkan kan. Namanya juga hidup. Gimana caranya? Nah, itu tadi. Strategi itu mulai ditata lagi, mulai dari nol, dan benar-benar yang namanya mental harus tetap jangan sampai putus asa. Kita udah ada awal, kita bangun adalah mulai dari nol. Ketika mental itu terjatuh, kita juga harus mulai dari nol, apapun itu caranya. Karena kita lihat nih, ada beberapa yang harus kita lakukan, ada beberapa yang harus kita capai, yaitu impian kita. Setelah itu, setelah selesai impian kita tercapai, kita harus berpikiran positif, terus sikap kita. Oh, selama ini jadi pembisnis online itu bukan tentang strategi jualan dan lain-lain ya. Sikap kita terhadap customer, gimana sih cara kita menarik orang untuk beli produk kita. Jadi kita harus berpikir gimana caranya. Lah, itu sikap yang menentukan copywriting. Kita bisa menarik dengan copywriting, visualisasi, banyak sekali editor atau mungkin kata-kata yang bisa menarik customer untuk beli ke kita. Itu sih beberapa ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.